Salam revival, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur hari ini kita menikmati kemurahan Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa dalam setiap langkah hidup percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan satu ayat, dan juga ayat ini dapat kita hafalkan setiap hari. Terkhusus pada hari ini kita hafalkan ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari ini kita belajar satu topik, yaitu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca atau ayat hafalan kita pada hari ini yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan percayalah dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini kita menemukan satu kata yang diakhiri dengan mu. Di sini firman Tuhan ini datang kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, menunjukkan bahwa ayat ini meskipun ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ayat ini sangat berguna atau bermanfaat dan juga ditujukan secara personal. Artinya setiap pribadi harus hidup dan menghidupkan ayat ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Mu itu menunjukkan setiap pribadi. Oleh karena itu hari ini Tuhan ingin mengajarkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya, segenap hati Bapak Ibu Saudara, dan tidak bersandar kepada pengertian saya sendiri, dan tidak bersandar kepada pengertian Bapak Ibu Saudara sendiri. Lalu firman Tuhan yang hari ini kita nikmati bersama, bersandar atau percaya kepada Tuhan yang seperti apa? Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 ini mengajarkan kepada setiap kita untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati saya. Dengan sepenuh hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama kita perhatikan, percaya dengan segenap hati. Artinya ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, harus kita percaya dengan sepenuh hati, artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan setengah-setengah. Setengah-setengah itu artinya ya kita sadar, kita tahu dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa ada Tuhan yang melebihi segala-galanya. Ada Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Tetapi dikatakan bukan hanya sebatas pengetahuan atau pikiran kita, tapi harus berasal dari hati kita yang terdalam. Dikatakan dengan sepenuh hati, seluruh hati kita itu harus percaya. Dan juga mengandung arti percaya sungguh-sungguh, percaya tanpa ada keraguan. Ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan tetapi masih ragu-ragu, apakah mungkin terjadi? Apakah mungkin Tuhan jawab doa saya? Itu masih ada keraguan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Percaya sungguh-sungguh artinya percaya tanpa ada keraguan sedikit pun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berkuasa melakukan apa saja di dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Dan kapan kita harus percaya atau bersandar dengan segenap hati kepada Tuhan? Tidak ada rentan waktu atau tidak ada waktu tertentu yang dimana kita harus menaruh percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Lalu bagaimana hidup kita dalam setiap detik nafas hidup kita? Harus dengan segenap hati terus menerus kita menaruh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dalam hidup kita yang memimpin, yang menuntun, yang memberkati kita. Artinya dalam segala hal kita harus percaya dengan segenap hati kita bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Dan percaya, bersandar kepada Tuhan
dalam hal apa saja. Bapak Ibu Saudara, dalam Tuhan kita dapat bersandar atau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, menyerahkan setiap pekerjaan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, hendaknya kita kerjakan. Tetapi sebagai manusia yang diberikan akal pikiran yang sehat dan yang mampu untuk berpikir, sertakan Tuhan. Percayakan kepada Tuhan atas apa yang kita kerjakan atau lakukan. Dan juga selanjutnya, kapan saja kita dapat percaya atau bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan bulat rasa percaya kita hanya kepada Tuhan tanpa ada kepercayaan yang lain atau sandaran yang lain yang kita andalkan. Ketika kita melakukan perencanaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin di dalam hari-hari hidup kita ada banyak rencana-rencana yang kita rencanakan. Bahkan untuk hari esok kita harus merencanakan. Merencanakan mungkin bagi ibu rumah tangga akan bekerja seperti apa, mempercantik rumahnya, akan masak apa, akan melakukan apa kepada anak-anak, kepada suami, kepada keluarga, atau kepada apapun yang hendak dilakukan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, percayakan kepada Tuhan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan percayakan dengan sepenuh hati. Tidak hanya Tuhan sebagai satpam yang hanya melihat, menonton, dan tahu apa yang kita lakukan. Tetapi kata percaya di sini mengandung arti menyerahkan kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan kepada Tuhan, maka akan ada damai sejahtera bagi kita, bagi orang yang menikmati buah pekerjaan kita. Bahkan ada berkat Tuhan yang melimpah atas apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati, pasti ada berkat, pasti ada keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu tadi saya sudah katakan bahwa setiap aspek dalam kehidupan kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk di dalam persoalan masalah kita. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, masalah besar di dalam kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kadang-kadang ketika kita punya masalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita akan mencari orang-orang dekat, orang-orang yang dapat kita percayai, dan kita dapat mengutarakan masalah kita, beban-beban yang ada dalam hati kita. Namun ketika kita belajar ayat firman Tuhan ini, siapakah sosok yang harus pertama kali kita mempercayakan persoalan dan masalah kita? Adalah Tuhan. Percayakan masalah kita dengan segenap hati kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan 79 ini saya ingin menyaksikan satu hal yang saya boleh lewati dengan indah bersama Tuhan. Dalam waktu-waktu mengakhiri bulan Desember tahun 2022, ada masalah besar yang terjadi dalam keluarga saya. Bapak Ibu Saudara, beberapa keluarga GPDL Sada Magelang ada yang mengetahuinya. Karena saya harus berhubungan dengan aparat keamanan, kepolisian yang saya maksudkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya belajar untuk harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mempercayakan masalah persoalan yang besar tersebut hanya kepada Tuhan. Karena pada waktu itu saya harus menceritakan, salah satunya mungkin saya bisa mengutarakan kepada Ibu Gembala untuk saya didoakan. Tapi saya tidak lakukan hal itu karena saya tahu beliau mempunyai banyak tanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan saya hanya berkata di dalam hati saya sambil berjalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ketika ada dalam rumah pun, di dalam kamar saya berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat saya percayai. Dan tidak hanya saya percaya, tapi saya yakin bahwa Tuhan mampu mengerjakan, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh hati saya. Hal-hal yang baik tentang persoalan rumah tangga kami. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari kemudian dengan cara Tuhan lakukan keajaibannya. Saya tidak perlu keluar rumah untuk melakukan segala sesuatunya. Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu mari kita sama-sama
bersandar kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan yang kedua yang kita harus perhatikan, dikatakan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita kembali yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Ada satu contoh, selain contoh dari kesaksian yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, satu contoh dalam Alkitab, meskipun banyak contoh yang lain, dikatakan di dalam Matius 18 ayat 19. Ketika ada satu atau dua orang atau lebih yang datang kepada Tuhan, sepakat berdoa meminta apa saja kepada Tuhan, Tuhan katakan doa mereka dikabulkan. Doa yang datang kepada Tuhan dengan hati yang sepakat, artinya sehati, seia sekata. Doa yang dinaikkan dengan penuh percaya, dengan segenap hati. Kita mempercayai Tuhan sebagai Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengatasi, menolong kita dalam menghadapi persoalan hidup kita, masalah yang kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, bersandar kepada hasil pemikiran kita sendiri. Kadang-kadang ya kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan pikiran atau kepandaian, hikmat oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga mengingatkan untuk tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5-8, Bapak Ibu boleh baca, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Saya boleh katakan ketika kita tidak sertakan Tuhan dalam hal kecil sekalipun yang kita lakukan. Tadi ada contoh saya bagikan kepada Bapak Ibu, ibu rumah tangga memasak dan lain sebagainya. Ketika kita mengabaikan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan, tidak menaruh percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, maka saya katakan kepada diri saya ketika mendapatkan persoalan, masalah yang Tuhan izinkan dan Tuhan sudah campur tangan, ketika saya harus lari meminta pertolongan kepada sesama, maka saya akan mengandalkan pikiran saya sendiri karena saya merasa ada orang yang dapat menolong saya. Dan sama artinya saya menjauhkan diri saya daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita percayakan hidup kita ini kepada Tuhan, baik hal yang baik maupun hal yang tidak baik dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan beracara atas hidup kita. Dan pastinya segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah rancangkan, dan Tuhan akan melakukannya bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, percayakan hidup kita dengan sepenuh hati, segenap hati kita, dan bersandarlah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Tinggalkan kebiasaan kita untuk mengandalkan pikiran kita sendiri atau mengandalkan manusia yang dapat menolong kita. Larilah kepada Tuhan. Itu langkah yang terutama dan yang paling pertama yang kita harus lakukan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Tuhan menuntun kita untuk dapat percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah menegur, mengingatkan kami, menasehati kami pada hari ini untuk dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap nafas hidup kami mau percayakan hidup kami dengan segenap hati kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, karena Engkau Tuhan yang menjamin hidup kami.
Kiranya keluarga Gebdi Elsada Magelang mengisi pikiran dan merenungkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terpujilah Engkau Allah kami. Kekallah namamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.